Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dipesankan dalam rangka nasihat kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagai merangkul mereka ke dalam suasana Islam supaya meminta tolong kepada Tuhan. Pertama, dengan sabar, tabah, tahan hati dan teguh, sehingga tidak berkucap bila datang gelombang kesulitan. Maka dalam sabar sebagai benteng, dengan sholat supaya jiwa itu selalu dekat dan lekat kepada Tuhan. Orang yang berpadu di antara sabarnya dengan sholatnya akan jernihlah hatinya dan besar jiwanya, serta tidak dia akan rintang dengan perkara-perkara kecil dan tetek bengek. Percobaan yang harus kita tempuh dalam menyeberangi kehidupan ini kadang-kadang sangatlah besar, sehingga jiwa harus kuat dan pendirian harus kokoh. Sebab itu, untuk memintakan agar selalu mendapat pertolongan dari Tuhan, agar kita dikuatkan menghadapi kesulitan itu. Tidaklah boleh terpisah di antara keduanya ini, sabar dan sholat, yaitu membuat hati jadi tabah dan selalu mengerjakan sholat. Ingatlah betapapun sabarnya hati, terkadang karena beratnya yang dihadapi, jiwa bisa bergoncang juga. Maka dengan sholat khusyuk sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam, hati yang tadinya nyaris lemah niscaya akan kuat kembali. Maka sabar dan sholat itulah alat pengukuh pribadi bagi orang Islam. Sebab selalu terjadi di dalam kehidupan suatu mara bahaya yang kita hadapi sangatlah sakitnya. Kadang-kadang tidak tertanggung. Padahal kemudian setelah mara bahaya itu lepas, barulah kita ketahui bahwa bahaya yang kita lalui itu adalah mengakibatkan suatu nikmat yang amat besar bagi diri kita sendiri. Yang saya katakan ini adalah pengalaman berkali-kali, baik bagi diri saya maupun diri Tuhan. Dalam cerita Nabi Ibrahim, kelak pada ayat 124 surat ini, kita akan bertemu kenyataan itu. Beliau diuji dengan berbagai ujian, dan setelah dengan segala kesabaran ditempuhnya ujian itu dan diseberanginya, dia pun diangkat menjadi imam. Kehidupan nabi-nabi adalah contoh teladan yang harus diambil orang yang beriman. Akan tetapi ayat selanjutnya mengatakan, dan sesungguhnya hal itu memang berat. Yang dimaksud ialah sholat, bahwa mengerjakan sholat itu amat berat. Orang disuruh sabar, padahal hatinya sedang susah. Lalu dia disuruh sholat, maka dengan kesalnya dia menjawab, hati saya sedang susah, saya tidak bisa sholat. Mengapa dia merasa berat sholat? Sebab jiwanya masih gelap. Sukarlah menerima nasihat supaya sabar dan sholat. Kalau nasihat yang benar itu ditolaknya, tidaklah dia akan terlepas dari kesukaran yang tengah dia hadapinya. Lalu datang penutup ayat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk, rendah hati, dan insaf bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dan Allah itu cinta kasih kepada kita. Nikmatnya lebih banyak daripada cobaannya. Saat kita menerima nikmat itu lebih banyak daripada saat menerima susah. Lantaran yang demikian itu, jika diajak supaya sabar dan sholat, orang yang khusyuk itu tidak bertingkah lagi. Sebab dia insaf bahwa memang keselamatan jiwanya amat bergantung kepada belas kasihan Tuhannya. Jika datang percobaan Tuhan, bukanlah dia menjauhi Tuhan, melainkan bertambah mendekatnya.